Ya, kepalkan. Open terus kita ya. Makan ikan, makan ikan, wah, makan ikan, cerdas, makan ikan, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bongas. Nah, siap ya ibu-ibu ya. Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, di mana pada hari ini kegiatan perluasan gemar makan ikan ya, di mana tujuannya adalah untuk mencegah atau menanggulangi stunting dan gizi buruk. Kegiatan ini diprakarsari oleh anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang mana sasarannya ada 3 titik. Yang pertama di Indramayu, kemudian di Kabupaten Cirebon, dan di Kota Madya Cirebon. Pada kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat dari Kecamatan Bongas yang terdiri dari kaum ibu-ibu, yang mana ibu-ibu sudah ditarget sasaran untuk bagaimana membudidayakan makan ikan, membudayakan makan ikan kepada masyarakat, yakni terutama pada usia semenjak di kandungan sampai 1000 hari ya, atau semenjak di kandungan sampai 2 bulan. Tujuan dari pemberian makan ikan ini adalah yang mana ikan memiliki kadar omega 3 yang cukup tinggi untuk mendorong atau meningkatkan kecerdasan otak, di mana stunting itu sendiri bukan hanya gangguan pada pertumbuhan badan, melainkan juga berpengaruh kepada pertumbuhan kecerdasan otak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan perluasan gemar makan ikan di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, yang difasilitasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono di kediaman Haji Supendi, Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Diri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, kemudian Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadiri langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, Bapak Mahfud MSc. Dia menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk bagaimana mencegah stunting dan penguatan terhadap kecerdasan anak-anak, yang mana Indonesia sebagai negara maritim kaya dengan potensi kelautannya. Untuk lebih jelasnya seperti apa penjelasan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Mahfud MSc, mari kita simak keterangannya. Ya, gerakan memasyarakatkan makan ikan yang dikenal dengan gemar ikan ini berawal dari keprihatinan bangsa Indonesia yang angka konsumsinya sangat rendah. Waktu itu tahun 2004 ya, waktu presidennya Ibu Megawati, sehingga timbullah ada gerakan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Karena kita tahu bahwa konsumsi ikan itu manfaatnya luar biasa bagi kesehatan. Dalam perkembangannya, alhamdulillah semakin lama semakin baik, semakin meningkat konsumsi ikannya. Namun dari sisi lain ternyata ada permasalahan masalah stunting. Stunting ini ada 3 hal yang menyebabkan stunting. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh karena kurang gizi, sehingga tumbuhan terganggu karena kurang asupan gizi, terutama asupan protein. Nah, dalam hal stunting ini Pak Presiden memberikan petunjuk, arahan, dan kebijakan melalui peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting, yang di dalamnya adalah ada bagaimana ikan menjadi salah satu asupan gizi bagi masyarakat, sehingga ada target-target yang harus dicapai untuk penurunan stunting. Kita ketahui saat ini stunting di Indonesia masih di kisaran 21% ya, dan targetnya Pak Presiden itu menjadi 14% tahun 2014. Bagaimana kontribusinya asupan ikan sebagai bagian dari penurunan stunting. Stunting ini tidak hanya bisa sendirian ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi stunting ini ada semua kementerian. Karena ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam stunting. Yaitu yang pertama adalah bagaimana pola hidup bersih itu harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga PUPR masuk di sini gitu ya, untuk menata kehidupan masyarakat supaya lebih bersih. Kemudian juga ada pola asuh ya. Pola asuh juga harus diperbaiki.
pendidikan masyarakat harus diperbaiki. Siapa yang bertindak di sini adalah semua KL yang ada di sini terkait dengan pendidikan ya. Ada Kementerian Pendidikan, ada dari BKKBN ya, bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah pola makan. Ya, pola makan inilah masuklah di Kementerian Pertanian, salah satu yang memberikan asupan gizi khususnya ikan. Karena ikan ini kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Di Indonesia itu terkenal lah, 70% itu adalah lautan. Sehingga sumber daya ikan adalah bagian yang penting untuk menjadi asupan gizi masyarakat. Bahkan Pak Presiden menyampaikan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Laut masa depan bangsa. Di dalamnya ada sumber pangan, sumber protein yang akan memberikan sumbangsi terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pengembangan sumber daya manusia menjadi masyarakat yang sehat, kuat dan cerdas. Anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono, mengatakan bahwa kegiatan ini diprakarsai, untuk gemar makan ikan ini diprakarsai semenjak Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat menjabat selaku Presiden dan mengamati bahwa potensi masyarakat di Indonesia ini masih kurang terhadap kegemaran makan ikan. Untuk itu pada saat itu didorong program-program agar bagaimana masyarakat Indonesia ini memiliki kegemaran terhadap makan ikan, sebagaimana yang pada saat ini dilakukan adalah melakukan sosialisasi penguatan gemar makan ikan di Kecamatan Bongas atau di wilayah Kabupaten Indramayu. Kemudian rencananya setelah kegiatan ini anggota Komisi 4 Ono Surono akan bertolak ke Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kota Madya Cirebon untuk melakukan kegiatan yang sama, yang mana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ada 3 titik yang dikawal langsung oleh anggota Komisi 4 Ono Surono. Kemarikan ini kan? Ya, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ini dalam rangka penurunan stunting, di mana penurunan stunting ini salah satunya bagaimana asupan gizi kepada masyarakat, khususnya pada ibu-ibu yang hamil, terus pemuda-pemudi yang mau menikah, sampai ke bayi ya, baik yang menyusui maupun yang di bawah 2 tahun. Dan ikan ini kan mengandung gizi yang sangat baik, tidak kalah atau jauh lebih baik daripada daging merah, daging putih atau daging sapi, daging kerbau, daging ayam. Lebih baik kandungan gizinya, kandungan omeganya yang juga bagus untuk perkembangan badan dan juga otak. Dan stunting di Kabupaten Indramayu atau bahkan di Indonesia itu kan masih sangat tinggi. Nah, sedangkan harapan kita ke depan sumber daya manusia Indonesia untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia emas tahun 2045 harus ditopang dengan generasi mudanya yang siap. Dari sisi apapun sudah siap, para pemudanya mempunyai daya saing ya, dari sisi apapun. Nah, sehingga tentunya gerakan memasyarakatkan makan ikan ini bukan hanya sekarang, tapi digagas sejak presidennya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, menterinya Pak Rohmin Dahuri, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Nah, sehingga hari ini kita di Desa Bongas, Kecamatan Bongas, membagikan sekitar 500 paket kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan bagi kita semua, bagi masyarakat, untuk lebih memilih ikan daripada lauk pauk jenis lain. Pertama, bahwa masyarakat begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana mereka ingin memiliki pemahaman apa sih pengaruh-pengaruh ikan bagi pertumbuhan, yang mana mereka akhirnya mengetahui bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan bukan hanya secara fisik, melainkan terhadap pertumbuhan otak juga, yang mana ikan ini akan berpengaruh kepada tingkat kecerdasan. Sasaran dari atas capaian target kegiatan ini masyarakat kemarin yang meningkat terhadap konsumsi ikan, di mana Indramayu sendiri termasuk daerah yang memiliki panjang pantai yang cukup panjang, pantai di Kabupaten Indramayu hingga lebih dari 1000 km. Kemudian untuk pertanian juga, sehingga diantaranya adalah ikan-ikan yang hasil tambak atau budidaya ya. Sehingga masyarakat Indramayu memiliki peluang untuk lebih mudah mengkonsumsi ikan. Dengan begitu, maka permasalahan stunting di Indramayu akan dapat tertanggulangi. Demikian yang dapat kami laporkan. Kru yang bertugas Fokus Pantura, saya Robi dan Jaya dari Indramayu.